Bapak Ibu, kita bersyukur hanya karena kasih sayang Bapa kita bisa beribadah hari ini. Karena itu marilah kita naikkan syukur kita dengan menyembah Dia, berikan perhatian yang sepenuhnya kepada Dia. Saya berdoa hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami selalu mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau selalu menyertai kami di segala keadaan hidup kami. Oleh karena itu, hari ini kami mau naikkan syukur kepadamu, karena Engkaulah yang membuat hidup kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Engkaulah sukacita kami Tuhan, penolong hidup kami. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan Yesus, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Amin. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, amin Tuhan. Ya Bapa,
terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, amin, dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya, kami bersuka karena Engkau. Haleluya, kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan. Haleluya, kami bersuka, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. apapun Ya Bapa, kami Bapa, ya Tuhan, kami mau bersuka, amin ya, kami mau bersyukur. haleluya, Apapun masalah ya Tuhan, yang kami hadapi, ya Tuhan, hanya datang padamu Yesus. haleluya, Haleluya, amin ya Bapa, haleluya. yes Lord, Kami mau bersuka, haleluya. kami mau bersyukur. Haleluya. Mari angkat hatimu menyembah Dia, angkat suaramu menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Ya, sukacita datang dari Tuhan. Apapun yang terjadi, mari bersuka. Haleluya, mari bersyukur. Bersuka, Amin ya di Tuhan. dalam Haleluya. Haleluya. Yesusku, Engkau sangat Haleluya, baik, amin, yes Engkau Lord. teramat Ya baik Bapa, Bapa. haleluya, Kami bersyukur amin Tuhan, haleluya. Terima Ya. kasih, Oh. Bapa. Dalam segala keadaan kami Tuhan, kami mau naikkan syukur. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah penolong hidup kami Tuhan. Katakan sama-sama saudara. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Amin. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Yesus yang memberikan sukacita yang kekal. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah sumber sukacita kami saat kami menghadapi segala tantangan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau patah semangat. Kami mau tetap mengikut Engkau Yesus. Kami mau tetap bersukacita di dalam Engkau. Karena Engkaulah penolong hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau menerima sukacita dari surga. Amin saudara. Saudara siap menerima sukacita dari Tuhan hari ini? Amin. Haleluya. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin saudara. Mari kita terima sukacitanya hari ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Amin. Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita, Sukacita surga haleluya, nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Biarlah sukacitanya memenuhi kita. Sukacita Surga nyata penuhiku. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Hari ini saudara, sukacita dari Tuhan memenuhi hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Supaya kita bisa mengikut Yesus sampai akhir. Amin saudara. Biarlah kita tetap setia, bersukacita di dalam mengikut Tuhan. Apapun keadaan kita, mari kita mau tetap setia sampai akhir. Karena Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi saudara dan saya yang bersukacita dan setia mengikut Yesus sampai akhir. Haleluya.
ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Kami mau terus mengikut Engkau, Tuhan. Ya Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah Kau Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, katakan saudara, mengasihi-Mu Yesus, Mengiring-Mu amin Tuhan. seumur hidupku. Ya Bapa, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Kami mau setia, Yesusku. kami mau setia, kami mau setia, kami mau mengiring-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami mau setia
sampai akhir. Kami mau mengikut Engkau dengan sukacita yang daripadamu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau setia kepadamu Ya, Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, Haleluya. Yesus. Ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan. Ya Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terkadang Tuhan kami tergoda untuk kami tidak setia kepadamu. Dengan beban hidup kami, dengan masalah kami mulai tidak setia kepadamu Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Biarlah melalui pujian ini kami diingatkan bahwa kami mau mengiring Engkau dengan penuh sukacita, setia sampai akhir Tuhan. Karena Engkau telah menyediakan bagi kami mahkota kehidupan. Yes. Terima kasih Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mau Tuhan tetap kuat di dalam Engkau. Iman kami tetap di dalam Engkau Yesus. Tidak tergoyahkan oleh apapun juga Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Yesus. Terima kasih. Ya Bapa. Biarlah Engkau terus berbicara melalui kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami siap, kami mau buka hati untuk firman-Mu disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah perjalanan kereta api, seorang profesor ilmuwan asal Prancis bertanya kepada pria tua yang duduk di sampingnya. Karena dia melihat bapak ini terus menendang-nendang sebuah karung. Lalu dia bertanya, "Pak, apa yang Bapak lakukan?" Lalu bapak ini bilang, "Saya ini membawa tikus-tikus untuk diberikan kepada sebuah laboratorium pakai sebagai alat percobaan. Ini sudah biasa saya lakukan. Lah terus kenapa kok Bapak menendang-nendang karung berisi tikus itu?" "Oh gini, karena kalau karung ini tidak saya tendang, maka tikusnya akan diam. Mereka akan mencakar karung ini dengan giginya yang tajam, dan akhirnya mereka akan keluar dari karung ini. Wah, masalah besar nih buat saya. Dengan saya tendang ini, tikus ini akan terus ribut dan sibuk, bertengkar terus sehingga mereka lupa bahwa mereka punya senjata gigi yang tajam. Oleh sebab itu saya aman. Karung ini tidak akan jebol dan tikus ini tetap bisa saya berikan pada orderan di laboratorium itu." Saudara-saudara, apa makna dari cerita ini? Bapak yang menendang-nendang karung berisi tikus itu ibarat tipu daya iblis yang selalu mengadu domba anak-anak Tuhan, supaya sibuk konflik dan menyelesaikan konflik lagi, ribut terus. Selalu dia mengadu domba kita, sehingga kita akan bertengkar terus dan lupa akan panggilan Tuhan atas hidup kita, akan potensi yang besar yang Tuhan berikan kepada gereja kita, akan dampak yang besar yang bisa kita berikan pada dunia terhilang akibat saling ribut terus. Bapak Ibu, kisah ini mengawali khotbah saya. Hari ini kita akan menerima firman Tuhan tentang yang terbesar adalah kasih. Yang terbesar adalah kasih. Di dalam Matius 22 ayat 37-40,
Tuhan memberikan hukum yang terutama, yaitu kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu, kasih itu berbicara tentang hubungan pribadi. Betul ya? Kita nggak mungkin ngomong kasih kalau kita nggak ngomong tentang hubungan dengan sesama, hubungan pribadi antar sesama, dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan sangat mengutamakan hubungan pribadi. God is the God of relationship. Bapak Ibu, Tuhan mau kasih yang total kepada Dia. Tuhan juga mau kita mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bapak Ibu, Tuhan sangat mengutamakan hubungan. Waktu Dia ada di dunia, Dia selalu mau mengambil waktu bersendiri dengan murid-muridnya setelah pelayanan. Dia selalu berkunjung ke rumah sahabat-sahabatnya, antara lain Lazarus, Marta, Maria. Ya, Dia mengajak bicara wanita Samaria yang bagi orang Yahudi adalah kaum yang rendah, yang dimusuhi. Yesus juga bersedia untuk bertemu dengan Nikodemus pada tengah malam. Bapak Ibu bayangkan, Tuhan Yesus itu kalau zaman sekarang itu hamba Tuhan yang sangat-sangat sibuk, sangat dibutuhkan, sangat populer, penuh dengan kuasa. Tetapi dengan kesibukan yang sangat padat itu, Dia mau meluangkan waktu untuk orang-orang secara pribadi. Nikodemus, wanita Samaria, murid-muridnya, sahabat teman baiknya. Dan yang lebih luar biasa lagi, Dia mau makan dengan orang-orang yang berdosa. Sehingga Dia disebut sahabat orang berdosa dalam Lukas 7 ayat 34. Bapak Ibu, gimana bisa Dia makan-makan dengan orang berdosa? Coba bayangkan, suatu hari ketika Dia berjalan ke desa-desa, kota-kota untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang, tiba-tiba Dia disapa oleh temannya. Temannya ini pemungut cukai. "Halo Yesus, ayo kumpul-kumpul sama teman-temanku. Kita udah lama loh gak kumpul." Karena Yesus itu sahabatnya orang berdosa, berarti kan Dia bersahabat dengan mereka. Lalu, oke, kapan? Sekarang gimana? Oh, saya masih sibuk. Nanti ya, besok aja. Nah, jadi janjian. Dan temannya itu mengajak, ayo ketemu sama Yesus yuk, makan di depot sana loh. Nah, jadilah Yesus kumpul sama mereka. Ternyata yang kumpul itu pemungut cukai, pezina, pendosa, pemabuk. Coba bayangkan Bapak Ibu, bayangkan saja kalau Bapak Ibu melihat saya sebagai pemimpin jemaat Kristus Pencipta duduk makan-makan dengan orang-orang yang ngerokok, yang mabuk-mabukan, yang yang riasannya menor-menor, ya, tubuhnya seks, pakaiannya seksi, kemudian gondrong, kemudian nggak karu-karuan tingkahnya. Saya makan-makan loh di restoran Anu sana. Bapak Ibu akan berpikir apa coba? Tuhan Yesus nggak mementingkan apa kata orang. Dia mementingkan hubungan-hubungan pribadi dengan mereka, bahkan orang-orang yang berdosa. Itu hanya sedikit bukti bahwa Yesus mengutamakan hubungan pribadi. Bukti yang lain lagi,
Yesus memberikan ayat di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi karakter murid Kristus salah satunya adalah saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Bapak Ibu, kalau kita renungkan dalam-dalam, berarti kasih itu adalah sangat utama. Sangat-sangat utama. Gitu ya. Bapak Ibu, ayat yang lain lagi yang menunjukkan bahwa hubungan itu sangat penting, yaitu di dalam Matius 5 ayat 23-24 dari terjemahan sederhana Indonesia. Karena itu, kalau misalnya kamu sedang membawa persembahanmu untuk dibakar pada mezbah di rumah Allah, dan tiba-tiba kamu teringat bahwa ada orang lain yang sakit hati kepadamu, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah. Kemudian pergilah kepada orang itu dan pulihkanlah hubunganmu dengan dia. Sesudah itu barulah kamu lanjutkan memberikan persembahanmu kepada Allah. Berarti pemulihan hubungan itu penting di mata Tuhan. Sampai kalau kita memberi persembahan, maksudnya itu beribadah kepada Tuhan. Mungkin mau pergi ke gereja, mau perjamuan kudus, ya, atau mau saat teduh, mau pelayanan, itu kan seperti memberikan persembahan pada Tuhan. Kalau kita tahu ada gak enak hatinya orang sama kita, berarti ada hubungan yang tidak baik, itu disuruh tinggalkan dulu ibadah kita, persembahan, pelayanan, dan saat teduh kita, lalu kita beresin dulu, kita perbaiki dulu, kita berdamai, rekonsiliasi dulu dengan orang itu. Baru setelah itu kita kembali kepada Tuhan untuk memberikan persembahan, ibadah, pelayanan, atau saat teduh kita. Bayangkan, berarti sangat penting pemulihan hubungan pribadi yang sudah retak. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lakukan perintah Tuhan ini. Yang terbesar adalah kasih. Yang paling penting bagi Tuhan adalah kasih. Karena itu juga harus menjadi paling penting bagi kita. Hari ini saya mau membahas tentang 5 bahasa kasih. Dan 5 bahasa kasih ini, pertama, konsepnya dibuat dan ditulis oleh seorang doktor sekaligus konselor pernikahan yang bernama Gary Chapman, PhD, ya, doktor konselor pernikahan yang berpengalaman selama 30 tahun. Bapak Ibu, dia mengkonsepkan 5 bahasa kasih, ya, yaitu pertama, kata-kata afirmasi atau kata-kata pujian, penghargaan yang memberi dukungan dan semangat, ya. Yang kedua, bahasa kasih yaitu waktu kebersamaan yang berkualitas. Yang ketiga, menerima hadiah. Yang keempat, tindakan pelayanan. Yang kelima, sentuhan fisik. Bapak Ibu, dia mengatakan bahwa setiap orang memiliki semua bahasa kasih tersebut. Semua orang butuh dikasih dalam kelima-limanya. Tetapi hanya ada 1, paling banyak 2 yang paling menonjol. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, dulu saya mengertinya kalau ngomong tentang bahasa kasih itu hanya penting bagi suami istri yang sudah menikah. Ternyata Gary Chapman mengarang buku bahasa kasih bukan hanya untuk pasangan suami istri, tetapi untuk singles, orang-orang yang belum menikah, untuk para pria, untuk para militer, untuk anak, untuk remaja.
Wow, berarti bahasa kasih ini untuk semua kalangan, untuk semua orang, ya. Mari kita perdalam setiap bahasa kasih itu. Yang pertama, kata-kata afirmasi, apresiasi, dukungan. Bahasa ini digunakan untuk menguatkan atau memotivasi orang lain, memberi semangat dengan kata-kata positif, mengungkapkan apresiasi kepada sesama. Orang-orang ini merasa dirinya dicintai, dikasihi ketika diberi kata-kata pujian, kata-kata dorongan, kata-kata peneguhan, afirmasi, apresiasi, ya. Dan sekaligus orang ini sebisa mungkin tidak mau mencela, tidak mau menghina orang lain, ya. Saudara-saudara, ungkapan-ungkapan apresiasi seperti ini misalnya, aku bangga sama kamu, ya, aku percaya sama kamu, makanya aku dukung keputusanmu, kamu itu penting bagiku loh, atau aku sayang sama kamu. Orang yang bahasa kasihnya kata-kata afirmasi, dia ketika mengalami kesulitan, dihibur, itu bagi dia sungguh berarti. Ketika pendapatnya dihargai atau pemikirannya diterima dan dihargai, sehingga dia merasa dikasihi dan semangat untuk melakukan tugasnya lebih baik. Nah, orang yang memiliki bahasa kasih nomor 1 itu butuh dihargai, dipuji, diapresiasi. Bapak Ibu, yang kedua, waktu yang berkualitas. Orang yang bahasa kasihnya waktu yang berkualitas atau kebersamaan, waktu kebersamaan yang berkualitas, bagi orang-orang ini, ya, yang paling penting itu diberi perhatian penuh, ya, didengerin kalau mereka cerita, ditemani, ya, ketika mereka curhat, didengerin dengan tulus, didengarkan kisah-kisahnya. Kalau habis pulang kerja, suami mungkin kepingin ngobrol dengan istrinya, curhat apa yang terjadi dalam pekerjaannya. Nah, ini salah satu contoh orang-orang yang bahasa kasihnya waktu yang berkualitas, ya. Jelas sekali, orang yang bahasa kasihnya waktu yang berkualitas itu sekaligus dia menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Cocok menjadi teman bicara atau teman curhat, ya, saudara-saudara. Ditemani saat mendengarkan musik, ngobrol ngalor ngidul, ya, cerita-cerita apa yang dialami sepanjang hari. Entah itu antar suami istri, atau antar anggota keluarga, atau antar teman baik, ya, saudara-saudara. Yang ketiga, bahasa kasih menerima hadiah. Orang-orang dengan tipe ini merasa dicintai jika orang lain tuh memberi mereka hadiah. Tapi sebaliknya, mereka juga nggak pikir panjang untuk membelanjakan sejumlah uang untuk beli barang yang mahal sekalipun untuk diberikan pada orang yang dikasihinya. Jadi, orang yang tipe ketiga ini merasa dikasih jika pasangannya atau temannya memberikan hadiah sebagai surprise, sebagai kejutan, ya. Senang kalau dibawain oleh-oleh atau buah tangan saat ketemu atau saat pulang dari kerja. Seperti itu. Itu yang ketiga, menerima hadiah. Bagaimana yang keempat? Yang keempat ini tindakan melayani. Senang bila dilayani. Suami senang dimasakkan makanan kesukaannya. Suami senang disiapkan barang-barang yang perlu dibawa kerja. Dan lain-lain. Istri merasa dicintai bila
suami memperhatikan keluhannya, ada barang-barang yang rusak, langsung si suami memperbaikinya. Itu namanya istri yang bahasa kasihnya dilayani. Istri yang senang, merasa dicintai jika diantar jemput, sehingga nggak perlu naik taksi ke pekerjaan. Gitu misalnya. Dan juga dibelikan susu buat anak ketika pulang kerja contohnya. Nah, orang yang seperti ini itu bahasa kasihnya tindakan melayani. Senang bila dilayani. Yang kelima, yang terakhir bahasa kasihnya sentuhan fisik. Orang seperti ini merasa dicintai bila diberi sentuhan fisik. Dipegang pundaknya, ditepuk-tepuk punggungnya, diusap kepalanya. Kalau suami mencium istri setiap hari, istri mencium suami. Kalau cium ini hanya boleh di pernikahan saja ya Bapak Ibu ya. Kalau antara singles, antara remaja nggak boleh. Oke, Bapak Ibu, sentuhan fisik ini dikuasai, bahasa kasih yang kelima ini dikuasai oleh orang-orang yang senang memberikan sentuhan fisik kepada lawan bicara mereka. Megang pundak atau menghibur temannya saat menangis ya. Kalau ada wanita yang menangis, temannya hanya duduk di samping dan mengelus-elus punggungnya, merangkul pundaknya tanpa memberi solusi atau nasihat, itu aja udah sangat menghibur dan menyembuhkan hati yang terluka. Saat masih anak-anak, seringkali kita merasa nyaman dan damai ketika orang tua memegang kepala dan mengusap-usap rambut kita sebagai tanda kasih sayang dan penerimaan mereka. Ya, Bapak Ibu. Contoh, saya kasih contoh nih. Contoh pasangan suami istri yang tidak mengerti bahasa kasih pasangannya. Jadi antara suami istri sangat penting memahami bahasa kasih pasangannya. Kalau tidak memahami, bisa jadi seperti yang kasus seperti yang saya akan ceritakan sebentar ini, yaitu seorang istri yang namanya Heidi. Bahasa kasihnya tuh waktu yang berkualitas. Jadi dia ingin ketika suaminya Billy pulang kerja, dia pengennya ngobrol sama suaminya. Tapi suaminya itu melihat TV sampai berjam-jam. Dan itu membuat Heidi itu merasa sedih. Ya, merasa Billy suaminya gak mau berduaan sama dia. Gak mau ada waktu ngobrol sama dia. Bahkan kalau terus-menerus terjadi, lama-kelamaan dia merasa Billy sudah gak mengasihi dia lagi, gak sayang sama dia lagi. Nah, sebaliknya Billy ini bahasa kasihnya ini melayani, dilayani. Jadi dia ini mengungkapkan kasihnya dengan melayani istrinya. Dia mengantar jemput istrinya ke pekerjaan sehingga gak perlu naik taksi. Ya, dia membetulkan barang-barang yang rusak segera. Dia lakukan semuanya karena dia mencintai Heidi. Jadi baik Billy maupun Heidi, suami istri ini salah dalam menyatakan rasa sayang mereka. Akibatnya apa? Banyak terjadi konflik, saling tuntut-menuntut. Jadi pernikahan mereka menjadi kurang harmonis. Karena satunya membutuhkan waktu, satunya gak kasih waktu tapi rajin melayani. Seperti itu Bapak Ibu. Akibatnya banyak terjadi konflik. Sebenarnya gak perlu kalau masing-masing mengerti bahasa kasih pasangannya. Maka karena itu memahami bahasa kasih sesama kita, baik itu suami istri maupun teman baik, murid rohani kita, pemurid kita, teman kerja kita, sahabat kita, itu sangat penting. Salah satu cara mengasihi sesama kita adalah dengan
memahami bahasa kasih orang lain. Maka saya sudah siapkan tes bahasa kasih. Yang saya siapkan ada 3 jenis. Untuk suami, untuk istri, 4 jenis ya. Untuk suami, untuk istri, untuk singles. Jadi anak-anak muda yang usia 18 tahun ke atas, dan untuk remaja, yaitu antara 13 sampai 17 tahun usianya. Bapak Ibu Saudara, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu ambil waktu untuk mengisi tes bahasa kasih yang saya akan berikan melalui WA ya. Dan saya mendorong pasangan suami istri, Bapak Ibu ya, mempraktekkan di rumah agar kasih Kristus semakin mempererat hubungan pernikahan saudara. Setelah mengisi tes bahasa kasih, Bapak Ibu akan saling mengerti bahasa kasihnya pasangannya. Dan itu akan memperlengkapi Anda untuk membangun dasar yang kuat bagi tumbuhnya kasih yang bertahan sampai akhir hayat saudara. Ya. Jadi suami istri setelah mengisi tes bahasa kasih prakteknya adalah di rumah. Sedangkan para singles dan remaja silahkan mengisi tes sebelum hari komsel. Sehingga pada waktu hari komsel Anda semua bisa saling sharing dan mulai mempraktekkan di dalam hubungan-hubungan yang dijalin di luar pertemuan komsel. Ya, sekali lagi, remaja antara umur 13 sampai 17 tahun, untuk para singles 18 tahun ke atas ya, yang belum berpasangan, praktekkan dengan pasangan yang sejenis, pria-pria dan wanita-wanita. Antar pemurid dan murid, penting pemurid tahu bahasa kasih muridnya. Sebaliknya, murid juga mengetahui bahasa kasih pemurid saudara. Kenapa? Karena pemurid saudara juga seorang manusia yang butuh dikasihi. Sehingga hubungan pemuridan yang terjalin antara pemurid dan murid menjadi indah. Dan dengan demikian kita mengizinkan kasih Kristus mempererat kita, Bapak Ibu. Bagaimana kalau saya belum punya pemurid, Bu Hana? Atau saudara bilang, saya belum punya siapapun yang saya muridkan. Nah, saya mohon bantuan atau uluran tangan para PKS untuk mengatur ya anggota komsel yang belum memuridkan atau belum dimuridkan. Saudara pasangkan sesama jenis, dan saya tahu para PKS bisa mengatur dengan baik karena mengenal tiap-tiap anggota komselnya. Ya, catatan khusus nih bagi para singles dan para remaja, di dalam tes itu ya, terutama bagi para singles, tes untuk para singles yang 18 tahun ke atas, di setiap nomor itu selalu ada anak kalimat yang berbunyi, orang yang aku kasihi. Orang yang aku kasihi di sini maksudnya adalah sahabat, teman baik yang sesama jenis tentunya. Bukan pacar. Kalau pacar nanti keliru. Sampai disentuhan fisik bahaya. Nenek bilang berbahaya. Dan itu melanggar nilai-nilai kekudusan dalam bidang LSD yang sudah berpuluh tahun ditanamkan di dalam jemaat kita. Ya Bapak Ibu, jadi para singles, orang yang aku kasih maksudnya adalah sesama jenis, teman baik, sahabat, orang-orang yang di dalam pergaulan saudara-saudara menjalin hubungan. Apa sih tujuan 5 bahasa kasih itu? Tujuannya adalah untuk memahami diri sendiri dan memperbaiki semua jenis hubungan dengan sesama. Ingat, Tuhan mengutamakan hubungan pribadi, sangat mengutamakan hubungan pribadi.
Dan kasih itu bicara tentang hubungan pribadi. Orang akan tahu bahwa kita murid Kristus jika kita saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Jadi kita perlu pahami diri sendiri dan memperbaiki semua jenis hubungan dengan sesama dengan memahami bahasa kasih orang lain. Ya, akibatnya pernikahan menjadi indah, itu doa saya. Dan relasi dalam dunia kerja juga menjadi semakin baik. Ya, hubungan-hubungan di dalam dunia kerja akan menjadi baik juga ketika menerapkan bahasa kasih ini. Hubungan dengan teman seiman dalam komunitas, dalam komsel menjadi solid. Setiap orang tidak fokus pada dirinya sendiri, tidak egois, tetapi membagi kasih kepada orang lain. Bapak Ibu, dengan tulus. Jadi bahasa kasih bukan hanya bicara tentang pernikahan atau hubungan romantisme, asmara, enggak. Tetapi hubungan kasih yang tulus. Ya. Demikian juga hubungan pemurid dan murid menjadi berkualitas. Jadi hubungan dalam pemurid dan pribadi menjadi berkualitas. Kadang-kadang sering terjadi pemurid dan murid hubungan sudah tidak lagi baik, dibiarkan begitu terus. Apakah itu namanya saling mengasihi? Tidak, bukan? Ya. Nah, sekarang tujuan bahasa kasih untuk para singles ini apa? Yaitu memahami kebutuhan kasih diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik. Sekali lagi, memahami kebutuhan kasih diri sendiri dan kebutuhan kasih orang lain dengan lebih baik. Agar hubungan menjadi lebih dekat, baik dengan keluarga, dengan teman maupun orang-orang yang Anda kasihi. Apalagi tujuannya untuk para singles? Memiliki keberanian untuk menyatakan perasaan dan kasih sayang kepada sesama. Ya. Berikutnya, menemukan unsur yang hilang dalam hubungan-hubungan di masa lalu. Oke, hubungan-hubungan dengan sesama yang buruk di masa lalu itu bisa dipulihkan dan bisa flashback melihat apa ya sebabnya kok gak bisa baik hubunganku dengan dia. Nah, akhirnya bisa, oh ini dia, karena gak ngerti bahasa kasihnya. Meskipun melakukan bahasa kasih kepada sesama itu bukan satu-satunya cara mengasihi, banyak cara yang lain, seperti khotbah-khotbah saya yang lalu. Tetapi hari ini saya fokus membahas tentang 5 bahasa kasih agar kita lebih jauh bisa mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi. Kalau saya lihat 5 bahasa kasih ini ada dalam Yesus, Bapa Surgawi kita, dan Dia telah memberikannya kepada kita. Ya, 5-5-nya itu adalah juga unsur-unsur yang penting, sifat-sifat Bapa Surgawi kepada kita, bahkan jauh sempurna, tidak bercacat celah kasihnya kepada kita. Bapak Ibu, hubungan pribadi itu sungguh amat penting. Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan itu amat penting dalam segala segi kehidupan manusia. Orang-orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang-orang yang bisa membangun hubungan dengan sesama secara berkualitas. Orang-orang yang emosinya tidak sehat, tidak bisa mengasihi sesama dengan baik, maka hubungan-hubungan dengan sesamanya menjadi buruk. Hubungan dengan suami, hubungan dengan istri menjadi buruk. Bapak Ibu, hubungan yang baik, yang harmonis itu penting dalam pernikahan, dalam gereja, dalam pelayanan,
dalam pekerjaan, dalam dunia bisnis, di dalam segala segi kehidupan kita. Hubungan itu sangat penting. Saya yakin Bapak Ibu setuju dengan saya. Ya. Orang yang berhasil bukan orang yang banyak musuhnya, tetapi orang yang banyak temannya, yang bisa bergaul dan mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain. Bapak Ibu, sebaliknya, justru masalah yang paling banyak terjadi adalah tentang hubungan pribadi juga. Ya kan? Hubungan pribadi itu sulit kadang-kadang. Seringkali sulit dan masalah banyak terjadi. Isunya isu hubungan. Saudara-saudara kandung bisa berakhir bersengketa di pengadilan gara-gara harta. Bermusuhan seperti bukan saudara kandung. Lihatlah dunia sekeliling kita. Bacalah koran, lihatlah televisi, bacalah koran online. Semua masalah terjadi karena akarnya hubungan yang tidak baik, yang rusak dengan sesama. Karena itu sebagai murid Yesus, kita harus menang atas masalah hubungan, yaitu dengan mempraktekkan kasih Kristus, saudara-saudara. Saya mau mengatakan dengan sungguh-sungguh, tidak cukup jika kita tidak berkonflik saja. Misalnya nih, dalam pelayanan kita nggak konflik. Kita seperti oke, ya, dalam grup pelayanan kita, dalam tim kepemimpinan, dalam tim inti, nggak konflik, enak. Tapi harus lebih dari tidak konflik, Bapak Ibu. Kita semua harus memiliki komitmen untuk membangun hubungan kasih persaudaraan yang kuat. Kalau hanya tidak konflik, kerja dewe-dewe, pokoknya jangan konflik, itu gampang sekali dipecah belah oleh kekecewaan yang ditimbun, akhirnya menjadi kepahitan, ya. Dan itu memang tipu daya iblis, seperti bapak yang menendang-nendang karung berisi tikus itu. Biar kita sibuk, sakit hati, kita jadi kendor dalam pelayanan gara-gara gak enakan sama sini sana. Sehingga akhirnya kita jadi lupa apa panggilan Tuhan untuk hidup kita. Apa potensi dan kuasa otoritas yang Tuhan telah berikan kepada kita sebagai gereja. Bapak Ibu, kita semua bukan hanya gak konflik, suami istri penting gak konflik. Tetapi apakah memiliki komitmen yang kuat untuk mengasihi dan terus-menerus memperkuat kasih dan cinta di antara Bapak Ibu sebagai suami istri dan Bapak Ibu dan anak sebagai orang tua dan anak. Ya. Ingat, kita membaca lagi dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berarti saling mengasihi adalah sarana penjangkauan jiwa, strategi penginjilan, strategi untuk membawa orang-orang di luar sana kepada Yesus dengan kita saling mengasihi. Kalau mereka melihat antar orang Kristen gontok-gontokan, antar gereja saling bermusuhan sampai dimasukkan koran, apakah itu menjadi kesaksian yang baik? Tentunya tidak. Bapak Ibu, sebaliknya, kalau kita tidak saling menggosip, kita saling peduli, kita saling memperhatikan, kita saling
care. Kita saling peduli, sedemikian pedulinya sehingga kita rela memenuhi kebutuhan bahasa kasih orang lain. Maka kita dengan sendirinya menjadi saksi-saksi Yesus. Dan dengan saling mengasihi tulus seperti itu, mereka akan yakin, tertarik untuk masuk dalam kerajaan Allah, menjadi murid Yesus juga. Karena dunia ini sangat-sangat kurang kasih. Sangat-sangat banyak luka di dalam hati mereka. Di mana mereka bisa disembuhkan? Di dalam gereja, di dalam komunitas Kristen, di dalam komunitas murid Yesus, yaitu kita. Mereka bisa merasakan kasih yang tulus, kasih yang berkorban, memberi kebutuhan kasih orang lain. Itu yang dunia butuhkan, Bapak Ibu. Jadi 5 bahasa kasih ini bukan supaya kita egois, kita menuntut, nih loh aku bahasa kasihnya kayak gini loh, ayo dipenuhin. Bukan, tapi supaya kita juga bisa mengerti kebutuhan kasih pasangan kita, teman baik kita, murid kita, teman kerja kita, pemimpin rohani kita, dan seterusnya. Sehingga semua orang akan benar-benar disembuhkan, dipulihkan luka-luka batinnya dengan kasih yang kita terapkan satu sama lain. Dan dunia di luar sana, teman-teman kita, teman-teman kerja kita yang bergaul dengan kita akan tertarik menjadi pengikut Yesus juga. Saya berdoa setelah mendengar khotbah ini, Bapak Ibu mengisi tes dan kemudian menerapkan kepada suami, istri, anak, atau pada teman komsel, teman kerja, kepada murid saudara, pada pemurid saudara, dan seterusnya. Ada sebuah pepatah Tiongkok yang mengatakan, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Anak Tuhan, murid Yesus tidak boleh punya musuh. Harus menjadi representasi kasih Bapa kepada dunia yang sangat membutuhkan kasih ini. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu untuk meresponi firman Tuhan. Kita responi firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Apakah Bapak Ibu suami istri, hubungan cinta dalam pernikahan sudah pudar, sudah hambar? Apakah Bapak Ibu suami istri mau memulihkan kasih dalam pernikahan saudara? Apakah hubungan saudara dengan anggota keluarga di rumah sedang tidak baik? Adakah hubungan-hubungan dengan teman yang sedang tidak baik? Apakah hubungan pemurid dan murid perlu dipulihkan atau perlu diperkuat lagi? Bagaimana hubungan antar anggota komsel saudara? Mari kita datang kepada Bapa. Kita mau jujur, kita mau sadar untuk kembali kepada kasih Kristus dan saling mengasihi, saling menyembuhkan, saling memulihkan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mau mengizinkan kasih Yesus meluluhkan sakit hati, kebencian, ganjalan. Kami mau izinkan kasih Yesus mencairkan kebekuan, kekakuan, kecanggungan antar sesama, antar murid Yesus di dalam gereja, antar suami istri di dalam keluarga, antar orang tua dan anak di rumah. Bapa di surga, kami mau berdoa agar Roh Kudus bakar hati kami lagi dengan kasih Kristus yang indah itu.
agar kami saling peduli kepada orang lain, saling memberikan kebutuhan kasih sesama kami. Hamba berdoa hubungan suami istri yang tidak baik dipulihkan. Bapa di surga, hubungan pemurid dengan murid yang tidak baik dipulihkan, diperkuat lagi oleh kasih-Mu. Hubungan antar anggota Komsel dipulihkan juga. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang menyelidiki hati kami, dan Engkau yang mau menolong kami untuk mengisi hati kami dengan kasih-Mu yang indah itu. Bahasa kasih kami Engkau telah penuhi semuanya. Biarlah kami sekarang rela dan memberi diri kami untuk memenuhi kebutuhan kasih orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa tidak ada satu orang pun yang keras hatinya setelah mendengar firman Tuhan. Semua jemaat Kristus Pencipta akan meresponi firman-Mu dan akan merubah kasih mereka kepada sesama. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, sekarang kita mau berdoa untuk 3 pokok doa. Bapa di surga, kami mau membawa perekonomian di Indonesia yang sedang mengalami resesi sebagai akibat pandemi. Bapa, Engkau memberi hikmat kepada pemerintah untuk memulihkan perekonomian kami. Tuhan, Engkau menyertai Presiden, Engkau menyertai Menteri Keuangan, Engkau menyertai banyak pihak yang berkepentingan untuk memulihkan perekonomian kami di Indonesia. Tuhan, kami minta Engkau yang intervensi, sungguh-sungguh menyertai pemerintah kami. Kami serahkan hidup kami masing-masing sebagai murid-murid-Mu. Engkau yang memelihara kami di tengah-tengah resesi ini. Engkau yang memberi pemeliharaan-Mu yang ajaib kepada semua jemaat-Mu Tuhan. Karena kami percaya kepada kasih sayang-Mu, pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sekarang berdoa juga untuk pemilihan wali kota Surabaya tanggal 9 Desember yang akan datang. Agar berjalan dengan adil, jujur, dan aman. Sehingga wali kota yang akan terpilih adalah orang yang bersih, rekam jejaknya, serta bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat. Kami bersyukur untuk kepemimpinan Ibu Risma selama 10 tahun terakhir ini. Kami minta Engkau memberikan pemimpin yang tepat, dan Engkau yang punya otoritas untuk mengangkat seorang menjadi pemimpin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar setiap Komsel sungguh-sungguh menjangkau VIP listnya, sungguh-sungguh berdoa untuk VIP listnya, sehingga bisa mengajak VIP list mereka bergabung pada acara Natal di bulan Desember nanti, agar banyak jiwa yang terhilang menerima kasih Kristus pada hari Natal, dan mereka juga akan menjadi pengikut-Mu yang setia. Tuhan, pakai anggota Komsel di seluruh jemaat Kristus Pencipta. Tuhan, berikanlah hati yang penuh kasih kepada mereka yang terhilang. Terima kasih Tuhan untuk VIP list kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, kita mengakhiri ibadah online ini bersama dengan Yesus. Izinkan kasih Kristus yang memerintah hati kita semuanya. Tuhan memakai kita untuk saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid Yesus, dan mereka akan juga menjadi murid Yesus melalui melihat hidup kita. Tuhan Yesus mengurapi saudara, memberkati saudara. Di dalam nama Yesus. Amin.